sudah meluangkan waktu untuk bisa bertahan sebentar. Kami dalam pelatihan calon guru penggerak ini ada program diseminasi modul, di mana kami juga terkait dengan materi rapat kita tadi, yaitu tentang budaya disiplin. Jadi kalau saya khusus memaparkan materinya saja, nanti untuk mungkin sesi tanya jawab diwakili oleh 1 atau 2 orang saja, karena sebenarnya sesi tanya jawabnya sudah kita lakukan pada saat rapat tadi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Pak Eri sebagai Kepala Tata Usaha yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya dan Pak Eri melakukan diseminasi. Dan Pak Tinu, sorry, Pak Eri juga boleh nanti. Ya, diseminasi modul 1.4 baru modul 1 Bu yang kami diseminasikan. Masih ada 4 modul lagi. Yang pertama dengan judul budaya positif. Sebelumnya kita memahami dulu tujuan pendidikan yang saya selama ini pun sering salah kaprah. Bahwa kita dalam dunia pendidikan tidak menuntut tetapi hanya menuntun berkembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti sifat dasar yang dimiliki oleh anak, sementara kodrat zaman itu bagaimana perkembangan zaman. Khususnya sekarang jika dikaitkan dengan dunia pendidikan berkaitan dengan era 4.0. Saya tidak membacakan secara lengkap pengertian belajar menurut Ki Hajar Dewantara, tetapi yang mau penekanan di sini adalah budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk kebijakan kepala sekolah yang membuat hari Jumat itu menjadi ada dilema, ada juga kesenangan. Kesenangan karena ada banyak aktivitas. Mohon maaf pada hari Jumat ini nanti saya dengan Pak Tinu juga tidak bisa mengikuti jalan sehat seperti jadwal Ibu, karena saya mau ke Amerika dengan Pak Tinu, dengan Pak Taku versi online. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sekarang kita selalu dituntut berpihak pada murid. Saya sendiri mengalami terkadang berpihak pada diri saya sendiri. Apalagi nanti jatuhnya ke segitiga restitusi, saya pun mulai belajar menjalaninya. Yang pertama belajar mengontrol emosi. Konsep budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan positif di sekolah dan mendukung pelajaran yang bermakna. Kita mulai segala macam perubahan dari diri sendiri. Berawal semuanya dari diri sendiri. Saya pun mulai mendisiplinkan diri, misalnya dari pakaian seragam yang juga masih belum bisa saya penuhi. Hari Selasa pakai baju PDH yang sudah berbau di hari Senin. Dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan mengontrol murid, dan menjalankan dalam menerapkan budaya positif. Jadi kita segala macam hukuman dan sanksi itu nanti akan kita ubah bahasanya. Tetapi kita lebih menuntun siswa dan memotivasi siswa bagaimana dia bisa mengembangkan diri. Ada 6 budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Penekanan saya nanti cenderung ke 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu, saya kemarin ketika menerapkan disiplin, saya suka menendang kaki siswa. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ketika mereka pakai sepatu hitam yang ada les putihnya, saya tendang kaki siswa, ternyata salah. Setelah saya mempelajari ini, ternyata baru saya sadari bahwa saya salah. Disiplin. Ada banyak definisi disiplin, tetapi dalam hal pendidikan anak, disiplin sebenarnya merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin sebenarnya berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Hal ini karena disiplin terfokus pada apa yang kita harapkan diperoleh dari anak didik dalam belajar. Disiplin juga terfokus pada upaya agar anak mampu belajar. Disiplin sendiri sebenarnya merupakan suatu proses, bukan tindakan tunggal. Jadi, ketika anak kita masih belum bisa mentaati apa yang kita minta, kita mulai kurangin emosi, Bapak Ibu, supaya kita nggak stroke bareng. Kita tidak stroke berjamaah karena pengaruh emosi. Kita mulai, namanya disiplin itu proses. Saya juga mulai berproses ketika menegur anak-anak, tidak lagi perlu menendang kakinya, tidak lagi mempergunakan kata-kata kasar. Disiplin positif semuanya tergantung dari 3 macam motivasi manusia berperilaku. Selama ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita berperilaku disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi dimulai dari diri kita sendiri, bahwa disiplin dimulai kita pilih motivasi yang ketiga, karena itu adalah motivasi yang tertinggi untuk menjadi yang kita inginkan, dan kita mulai bertanggung jawab dan menghargai diri kita sendiri. Jadi kita disiplin tidak karena dituntut Pak Eri atau dituntut Bu Sundari. Pengertian hukuman dan sanksi. Sanksi sama dengan konsekuensi. Definisi hukuman adalah cara melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Kembali lagi, ketika kita memberikan hukuman, mereka mentaati peraturan hanya karena ingin dihargai atau menghindari hukuman yang diberikan oleh Miss Dia, Ibu Sriani Dewi atau Ibu Ekaryasi SE. Konsekuensi merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Konsekuensi biasanya makan terlalu banyak, konsekuensinya ya kekenyangan dan ngantuk. Itu yang bisa menjadi sebutan sebuah konsekuensi. Kita lanjut ke pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan ada 7 pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas sudah mulai saya lakukan di kelas 10 ULW. Karena terbiasa menyebutnya dengan ULW. Sudah mulai terbentuk keyakinan kelas di kelas 10 ULW, di mana tidak ada hukuman, tetapi mereka sendiri yang membuat peraturan di kelasnya. Mereka yang mensepakati, dan ketika mereka melanggar, mereka yang akan memberikan konsekuensi atau hukuman bagi dirinya sendiri, bukan saya lagi. Kebutuhan dasar. Segala perilaku yang kita lakukan sebenarnya berawal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu. Makan juga salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Terkadang kita melakukan sesuatu
untuk menarik perhatian dari guru. Seperti contoh kemarin di kelas 10 UPW, ULW juga ternyata setelah saya bongkar-bongkar ceritanya, si Asrul itu melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan hanya karena ingin diperhatikan. Mamahnya sibuk ngurusin adiknya yang bayi, bapaknya sibuk sebagai pengawas di sawitan, gurunya sering marah-marah. Jadi dia bertingkah supaya saya selalu dipanggil oleh guru. Dia bercerita sambil nangis dengan saya di perpustakaan, tapi ada satu kejadian yang membuat saya jadi hilang fokus dari tangisan itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Seperti tadi, saya juga memiliki kebutuhan untuk pilihan. Pada hari Selasa saya nggak mau pakai PDH karena PDH saya cuma satu, dipakai di hari Senin. Saya memilih untuk ada kebutuhan itu terpenuhi di hari Selasa. Caranya ya memang saya selalu melanggar aturan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ada banyak cara dilakukan, baik itu positif maupun negatif. Kemudian ada kebutuhan kesenangan dan ada kebutuhan untuk penguasaan. Saya bertindak supaya saya selalu dipuji, saya bertindak supaya orang tahu bahwa saya pintar, bahwa saya cerdas. Itu yang sering kali juga tanpa kita sadari kita lakukan. Terkadang caranya salah, caranya kita menyikut teman. Terkadang caranya kita jelek-jelekkan teman. Ada yang teman yang bekerja, saya datang foto-foto hasilnya, saya pamerkan itu adalah kerja saya. Padahal bukan. Sebaiknya itu juga mulai kita ubah dari diri kita sendiri. Nah, inilah posisi kontrol. Semoga tulisannya jelas dari belakang. Posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita selalu bertindak sebagai penghukum. Saya juga melakukan hal itu. Dengan kata-kata, patuhilah tata tertib, karena itu semuanya sudah ada surat-suratnya begini. Tapi kita lupa bagaimana kita memotivasi siswa agar tumbuh rasa kesadaran dirinya, motivasi intrinsiknya, sehingga kita tidak perlu menghukum. Kemudian kita juga membuat orang merasa bersalah. Juga sering kita lakukan. Kamu nggak kasihan Kak sama bapakmu, sudah capek-capek kerja, tapi kamunya malas sekolah. Jadi kita buat mereka merasa bersalah. Ketika keluar dari ruang guru, hilanglah rasa bersalah itu. Kemudian posisi sebagai teman. Nah ini juga kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita hadapi itu peserta didik. Kita kadang-kadang memperlakukan mereka sebagai teman, lupa aturannya. Posisi monitor dan posisi manajer. Memang posisi yang ideal bagi kita peserta didik adalah pada posisi manajer. Turun sedikit penguasaannya menjadi posisi monitor, turun sedikit lagi penguasaan kita adalah posisi sebagai teman. Kita mulai hindari posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Itu juga yang mulai saya coba terapkan, dan yang menjadi objek saya masih di kelas 10 perhotelan dan 10 UPW, ULW. Uang lampau, ya. Usaha layanan pariwisata sebenarnya. Restitusi. Ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri atau sadar akan diri sendiri itu adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang teman-teman atau bapak ibu, kita melakukan restitusi, membela diri, membela anak-anak udah ya jangan takut lagi sama Miss Dia. Miss Dia itu baik kok. Berarti tanpa kita sadari
saya yang berucap seperti itu sudah memberikan kesan bahwa sebenarnya Miss Dia itu adalah sosok yang galak. Atau juga pernah memberikan pernyataan, sudah ya jangan takut lagi sama Bu Winda. Bu Winda jadi tokoh yang menakutkan, padahal sebenarnya ucapannya jangan seperti itu. Maunya kita. Nah, langkah-langkah restitusi itu disimpulkan menjadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi diawali dari bagian dasar, yaitu menanyakan permasalahan, mengapa melakukan ini, atau kita membuat yang namanya membuat keyakinan. Membuat keyakinan dulu, kemudian kita beralih ke sisi berikutnya, memberikan motivasi dan harapan yang dicapai, lalu kita kembalikan pada keyakinannya. Keyakinannya bukan berarti agama. Kita kembali menanyakan, dengan kamu berbuat seperti ini, apakah kamu merasa senang? Apakah kamu merasa puas? Ketika kamu melawan Ibu Sriani Sinaga, kamu puas? Jadi seperti itu. Nah, menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang sering kali bisa terucap, yang diharapkan bisa kita ucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti tadi, balik kita ingin mendisiplinkan anak-anak, kita bisa keluarkan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, karena disiplin merupakan sebuah proses, bukan hasil. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kita yakinkan anak-anak bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengucapkan kalimat, padahal kamu bisa loh sebenarnya lebih nakal dari ini kalau mau. Kamu bisa loh sebenarnya nggak cuma lari ke kedai, tapi beneran kamu kabur dari sekolah. Jangan menampakkan diri kalau kamu bolos, tetapi masih dekat lingkungan sekolah. Nah, itu yang terjadi pada saat Bu Susan menjemput Ahmad Sandi di kedai. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang barunya jangan sikap yang negatif, tetapi sikap yang positif. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini yang saya kemarin terapkan dengan Asrul. Saya tanya, kenapa sih dia selalu malas ke sekolah? Kenapa dia pakai sepatu biru dan bukan yang berwarna hitam? Kenapa dia tidak pernah mengganti bajunya selama 1 minggu, nggak pernah dicuci? Alasannya seperti tadi, mamahku juga nggak peduli aku ada Bu. Aku nggak pulang juga mamahku nggak nyari. Setelah Pak Hadi berkomunikasi dengan orang tuanya, baru akhirnya mamahnya ngantarin dia sekolah. Tapi nggak tahu apakah sekarang anak itu masih di kelas atau tidak. Semoga itu bisa bertahan, anak-anak bisa menjadi baik, dan kita semua juga bisa memenuhi kebutuhan dasar kita dengan cara yang positif, tidak menjatuhkan teman, atau kita bisa bekerja sama dengan baik. Selebihnya akan saya serahkan pada Pak Tinu yang akan memberikan tambahan, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pendapat dan saran kami persilakan.